Perjalanan pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini telah melewati berbagai peristiwa cukup panjang. Kemajuan pendidikan saat ini tidak lepas dari peran tokoh pendidikan sebagai aktor utama. Ki Hajar Dewantara, tokoh yang memiliki sumbangsih besar untuk kemajuan pendidikan Indonesia dan mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara menggunakan pendidikan untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batin. Bagian akhir dari hasil pendidikan, yakni menghasilkan manusia tangguh dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran pendidikan masa lalu perlu dijadikan masukan untuk pengembangan konsep pendidikan di masa depan, seperti pengembangan dan implementasi kurikulum pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan masyarakat tentu akan mempengaruhi perubahan kurikulum yang mengarah pada perbaikan sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia mengalami transformasi ke arah lebih baik. Sebagaimana pidato yang disampaikan Ki Hajar Dewantara menggambarkan perjalanan pendidikan Indonesia pada zaman kolonial, di mana penguasa Belanda di Indonesia sama sekali tidak memperhatikan soal pendidikan, terutama pendidikan kebudayaan. Mereka semata-mata mementingkan pengajaran yang intelektualitas serta materialistis. Zaman Oost-Indische Company, bangsa Belanda menganggap tanah air sebagai objek perdagangan. Pendidikan dan pengajaran diserahkan kepada para pendeta Kristen. Kemudian ada instruksi yang menegaskan bahwa rakyat hendaknya diberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung, akan tetapi seperlunya saja, dan untuk mendidik orang-orang pembantu dalam usahanya. Jadi semata-mata guna memperbesar keuntungan perusahaannya sendiri. Munculnya peraturan tata pemerintahan Belanda tahun 1854 terdapat pasal-pasal mengenai pendidikan dan pengajaran. Hal ini mendorong beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang Belanda. Tahun 1922, lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Namun beberapa budaya pendidikan barat masih ada hingga saat ini, seperti peserta didik yang sukar belajar dengan tentram karena dikejar ujian yang sangat keras. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya, sebaliknya mereka belajar untuk dapat nilai-nilai yang tinggi dalam rapor sekolah. Pendidikan dan pengajaran barat memang tidak boleh mutlak kita anggap jelek. Banyak ilmu pengetahuan dari barat yang perlu kita kejar. Hal tersebut tidak menjadi masalah
asalkan peserta didik diberi pendidikan kultural dan nasional.